supporting dan memiliki posisi yang sangat strategis pastinya. Karena tidak mungkin kerja-kerja politik itu bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari supporting. Oleh karena itu, dua entitas kelembagaan, Sekjen dan MPR itu harus sinergi. Ya. Yang kedua, apa yang akan berikan dukungan itu kepada MPR. Yang pertama, pasti kita harus sudah dalam kondisi siap, karena politik kadang-kadang datangnya tentu bisa saja tidak terencana, tergantung momentum, kan betul. Nah, oleh karena itulah sudah jauh-jauh hari tentu kita siap ya untuk memberikan dukungan itu. Yang pertama dukungan administrasi, yang kedua teknis, dan yang ketiga ini penting nih, soal substansi dari materi yang akan menjadi bahan bahasan amandemen. Itu kan tidak hanya kita miliki sekarang, itu perjalanan proses kajian melalui setidaknya sesuai dengan mandat dari undang-undang terkait dengan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap sistem tata negara kita. Kita punya data semua kan. Yang kedua terhadap konstitusi kita, yang tentu menimbulkan pertanyaan apakah konsepsi konstitusi itu masih relevan, masih responsif, masih dikehendaki sekarang ini. Juga punya data. Kan sejak periode yang lalu tim kerja kajian tata negara sebelum jadi badan, kita juga sudah memiliki kompilasi data seperti itu. Baik melalui kajian-kajian akademik, aspirasi masyarakat maupun juga survei-survei yang kita lakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan evaluasi implementasi. Kita juga punya sejauh mana konstitusi kita, apakah dalam implementasinya sudah sesuai dengan norma yang ada. Jadi tiga hal itu adalah satu harta yang luar biasa untuk membekali para politisi, membekali siapapun yang akan menjadi sumber daya yang mendukung daripada political will yang nanti tentu muaranya ada pada di MPR. Ya, kan stakeholder negara kan banyak ini ya. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga kelompok-kelompok strategis ya, dan juga lembaga-lembaga negara yang tentu itu nanti akan memberikan support terhadap berjalannya amandemen. Kalau itu momentum politiknya mendadak itu. Tapi kalau saya lihat kita semua kondisi sekarang ini kan soal itu sedang dibicarakan. Kalau sedang dibicarakan, diwacanakan dan memunculkan pro dan kontra, atau mungkin ada alternatif pemikiran gitu ya, berarti artinya ini sesuatu yang oleh secara jenderal harus direspon, harus betul-betul disiapkan. Jadi suatu waktu nanti muncul konsep-konsep itu yang lebih penting itu ya harus menjadi referensi. Dan sampai nanti orang bisa berpikir sesaat, padahal kita memiliki referensi yang panjang. Yang referensi itu bukan wacana, itu adalah pikiran masyarakat. Namanya adalah aspirasi masyarakat dan daerah. Nah, Sekjen siap. Pak, ini Pak yang sering banyak dipertanyakan masyarakat, kira-kira bakal menghabiskan anggaran besar gak Pak dalam amandemen terbatas ini Pak? Zaman dulu ya, sidang-sidang MPR menjadi sesuatu ya, luar biasa zaman dulu. Karena memang posisi MPR lembaga tertinggi, super body. Begitu sekali sidang itu dampaknya luar biasa ya, karena yang disidangkan pasti adalah perintah undang-undang yang cukup luar biasa. Nah, ada yang memaksulkan presiden kan itu dulu kan gitu ya. Dan lain-lain gitu. Karena ada mekanisme pertanggungjawaban. Sekarang kan nggak ada. Jadi sidang-sidang MPR adalah sesuatu yang biasa. Oleh karena itu tentu implikasinya kepada apa? Ya kepada sumber dayanya, termasuk anggaran, orang, sarana. Ya sesuatu yang memang, apalagi ini perintah undang-undang, sesuatu yang memang diwacanakan untuk terus dikaji. Jadi kalau melihat sidang MPR menjadi sesuatu 5 tahunan yang luar biasa, dampaknya besar dengan anggaran, saya kira enggak. Ya anggaran-anggaran rutin aja gitu. Lantas ada targetnya kira-kira ada nggak sih Pak? Mengingat ini kan kayak teruskan berlarut-larut gitu. Iya, jadi setiap lembaga seperti MPR kan juga punya range ya, punya perencanaan. Pasti nanti akan dibuat target-target ya. Tadi udah disinggung-singgung, sering disinggung lah saya kira oleh pimpinan MPR, bahwa kalau momentumnya ada di periode ini, apakah itu di tahun keberapa. Kalau di Sekjen kan yang penting begitu momentum politik datang harus siap, kapanpun harus siap. Nah, targetnya kapan itu pasti adalah target politik. Target politik menjadi ranahnya majelis ya. Saya kira itu gitu. Dan saya kira sesuatu yang menurut kita ya wajar saja. Karena politik itu kan kepentingan. Momentumnya muncul dari sepemahaman tentang kepentingan. Oleh karena itu nggak bisa kemudian
dihitung-hitung secara manajemen kan nggak bisa, harus gini kan nggak bisa, karena pada saatnya itu kita berhitung misalnya soal waktu tapi ternyata momentumnya nggak sampai, ya itu nggak terjadi gitu. Saya kira itu. Jadi sebenarnya kalau persoalan target itu dari political will masing-masing partai politik Iya. otomatis ya. Political will yang kemudian terkonfirmasi melalui formula-formula persyaratan yang ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar. Harus sepertiga, kan gitu. Nah, setelah adanya, tapi minimal sepertiga tuh diusulkan. Nah, kemudian ada 2/3 ya anggota MPR bisa hadir. Kalau nggak terkonfirmasi udah diusulin 2/3 nggak datang kan nggak jalan sih kan. Nah itu kan nggak mudah berarti. Itulah karena norma fundamental kan rigid seperti itu. Untuk memutuskan pun harus 50% bersatu dari 711 anggota MPR, kan begitu. Nah oleh karena itu untuk ini mulus, lingkungan strategiknya harus kuat. Ya yang mempengaruhi kendak politik supaya kuat. Kalau kendak politiknya kuat kan formula ini lewat terpenuhi, ya kan? Sepertiga mudah, ya kan? 2/3 mudah gitu ya. Nah, kemudian 50% apa lagi lah, mudah lah saya kira. Kalau itu terpenuhi, yang penting dorongannya, political will-nya. Pak, kalau melihat clue yang sudah disampaikan selama ini, misalnya yang terakhir tadi fraksi kayaknya udah ada yang terang-terangan setuju. Kemudian sebelumnya juga pimpinan udah persentasenya berapa, kemungkinan berapa besar akan terlaksana Pak? Mengingatkan dari tahun ke tahun, periode ke periode. Ya lihat saja yang normatif ya. Yang normatif kan ada dalam rekomendasi. Rekomendasi MPR tahun 2014 yang lalu. 7 poin. 2019 itu ada. Itu kan kelihatan. Ada fraksi-fraksi yang memang setuju ada amandemen waktu itu terbatas namanya. Ya. Dari situ dulu. Tapi ini kan bisa berubah tadi saya bilang. Nah, itu tiga fraksi kalau tidak salah ya mengendaki lewat undang-undang. Kalau lewat undang-undang berarti kan tidak perlu perubahan undang-undang. Kan begitu. Kalau haluan negara ada di situ pasti harus perubahan undang-undang. Ya dari situ udah kelihatan. Itu nggak usah kita berwacana. Ya dari situ yang udah sepakati kan. Jadi TUS loh. TUS itu hasil paripurna. Diketok oleh MPR. Normatif itu. Berarti kalau nanya berapa persen ya itu. Fraksi yang lainnya kan sudah setuju. Ya enggak. Tinggal 3. Ini sekarang ini apakah semakin kuat seluruhnya atau justru ada wacana-wacana yang berbeda lagi, ya itulah namanya politik kan. Tapi intinya ya, demokrasi kita memberikan satu kebebasan berekspresi, bisa berubah setiap waktu kan. Tapi nanti pada saatnya ada resultante pemikiran yang betul-betul sudah mengarah kepada satu urgensi perubahan, saya kira akan kuat, kan begitu, akan kuat. Kalau pengaruhnya dari selain fraksi di MPR dan Komisi DPD, dari istana juga memiliki pengaruh nggak? Misalnya ada restu dari istana amandemen lanjut, kalau nggak ada saya pikir iya kan, tapi itu kan sebatas apa? Sebatas sebenarnya bagaimana dukungan kan mempengaruhi psikologi politik, ya kan? Saat orang memiliki satu sikap, kalau dukungan itu ternyata oleh stakeholder yang sangat berpengaruh, kan begitu? Ya pasti kan akan merubah juga sikap-sikap kita, apalagi presiden istana. Saya kira itu gitu ya. Ada pengaruhnya.